5266. Ketika seekor kelinci dipaksa ke sudut, ia akan menggigit. Sebelumnya, mereka telah membunuh sekelompok kultivator klan tinta hitam, tidak apa-apa untuk mengambil keuntungan dari mereka. Jika utusan klan tinta hitam terbunuh lagi, itu akan memotong semua pemikiran negosiasi dan tidak akan menguntungkan ras manusia. Karena itu, semua orang mengangguk setuju. Aku akan melakukan kontak dengan mereka, kata The Seven Order saat dia mengambil inisiatif untuk keluar dari tempat persembunyiannya dan berdiri di udara, menatap ke bawah pada kelompok kultivator klan tinta hitam yang baru saja tiba. Dari jauh, pemimpin feodal klan tinta hitam melihat Open Heaven Order ke-7 ini, menyebabkan dia, yang merasa tidak nyaman, tiba-tiba rileks. Dia telah melihat dengan jelas apa yang terjadi pada klan tinta hitam sebelumnya, jadi setelah menerima misi ini, dia khawatir dia akan menemui nasib klannya. Tapi sekarang ras manusia bersedia mengambil inisiatif untuk menunjukkan diri, itu berarti mereka sudah tahu mengapa dia datang. Tampaknya pengibaran bendera putih cukup efektif. Kurang dari setengah hari kemudian, sekelompok master klan tinta hitam yang dipimpin oleh beberapa tuan feodal tiba di dekat benua terapung. Hanya master ras manusia Orde ke-7 yang muncul, sementara sisanya masih tersembunyi di fragmen benua terapung. Meskipun dia sendirian, dia memiliki jiwa kepahlawanan. Kelompok dari klan tinta hitam berhenti 100.000 kilometer jauhnya dari Orde ke-7, dan tuan feodal yang membawa bendera putih menoleh dan memberi isyarat. Murid tinta hitam Orde ke-7 di sampingnya melangkah maju dan menangkupkan tinjunya. Bolehkah saya bertanya kakak senior yang mana? Kultivator alam Open Heaven Orde ke-7 di depannya menatap murid tinta hitam ini dan menghela nafas ringan sebelum membalas salam, surga yang tidak memikirkan, Mu Tianzong. Jika orang yang menanyakan pertanyaan ini adalah anggota klan tinta hitam, dia secara alami tidak akan begitu sopan, tetapi orang yang berbicara adalah murid tinta hitam. Meskipun pihak lain tampaknya berada dalam keadaan di mana dia tidak bisa diselamatkan, bagaimanapun juga, dia masih manusia, transformasi tintanya bukan atas keinginannya sendiri. Di medan perang, ketika menghadapi murid tinta hitam seperti itu, tidak ada prajurit manusia yang akan menunjukkan belas kasihan, karena kematian adalah satu-satunya kelegaan bagi murid tinta hitam ini. Tetapi dalam situasi saat ini, tidak pantas baginya untuk memasang ekspresi. Murid tinta hitam ini pernah menjadi anggota ras manusia dan pernah bertempur dalam pertempuran berdarah dengan klan tinta hitam di medan perang. Tuan feodal terkemuka adalah orang yang cerdas. Dia tidak melangkah maju dan berbicara, tidak diragukan lagi akan lebih bijaksana bagi murid tinta hitam bawahannya untuk melakukannya. Murid tinta hitam Orde ke-7 mengangguk, evolusi hebat, Lian Su. Mu Tianzong tidak membuang waktu dan langsung ke intinya, mengapa klan tinta hitam menaikkan bendera putih? Lian Su menjawab, melapor kepada kakak senior, klan tinta hitam telah datang untuk bernegosiasi, mengibarkan bendera putih mereka untuk menunjukkan ketulusan mereka. Negosiasi damai. Mu Tianzong mengangkat alisnya setelah mendengar ini, ekspresi terkejut muncul di wajahnya, pertumpahan darah antara dua ras tidak dapat diselesaikan, apakah menurut Anda ras manusia saya akan mempercayai mereka? Lian Su berkata, tidak masalah apakah kakak senior percaya atau tidak, kuncinya adalah apakah komandan resimen dan kepala garnisun percaya atau tidak. Dengan kata lain, dia tidak memenuhi syarat untuk memutuskan bagaimana menangani masalah ini. Mu Tianzong menatapnya dalam dan mendengus dingin. Harus dikatakan bahwa memang lebih baik bagi klan tinta hitam untuk mengirim murid tinta hitam untuk membahas masalah ini daripada bagi mereka untuk berpartisipasi secara pribadi. Hanya ras manusia yang paling memahami ras manusia. Murid tinta hitam Lian Su berkata, selama lebih dari 100 tahun, klan tinta hitam evolusi besar dan pasukan kakak senior telah bertarung berkali-kali dan kedua belah pihak menderita kerugian besar. Sekarang klan tinta hitam tinggal di dalam Great Evolution Pass, ras manusia tidak berani bertindak gegabah. Dalam konfrontasi ini, ia menghabiskan banyak waktu dan energi. Klan tinta hitam bermaksud mengembalikan pas evolusi hebat ke ras manusia, tetapi saya tidak tahu apakah ras manusia mau menerimanya. Mendengar ini, Mu Tianzong mencibir di dalam hatinya. Jelas kota raja klan tinta hitam yang telah menderita kerugian besar, dan klan tinta hitam Great Evolution Pass ingin meninggalkan pas dan melarikan diri, tetapi sekarang setelah dia membicarakannya, sepertinya klan tinta hitam melakukan kebaikan besar pada ras manusia. Apakah dia menggertak tentara utara selatan karena tidak tahu tentang perang di istana? Benar saja, semuanya berjalan sesuai harapan senior Mi. Klan tinta hitam akan mengambil keuntungan dari situasi ini, dan dia sangat menyadari hal ini, jadi dia memasang ekspresi terkejut dan bertanya, klan tinta hitam ingin mengembalikan Great Evolution Pass ke ras manusia. Lian Su mengangguk,
Pas evolusi hebat pada awalnya adalah jalur gunung ras manusia, jadi sekarang mereka mengembalikannya kepada pemiliknya yang sah. Bagaimana dengan kondisi klan tinta hitam? Mu Tianzong bertanya dengan tatapan tertarik. Tidak mungkin mengembalikannya secara gratis, klan tinta hitam tidak akan begitu baik. Lian Su tersenyum sedikit dan berkata, klan tinta hitam secara alami memiliki kondisinya sendiri, tetapi masalah ini tidak dapat didiskusikan antara Anda dan saya. Hanya dengan mengumpulkan para pemimpin dari dua klan kita bisa sampai pada kesimpulan. Petik 2. Mu Tianzong mengangguk, poin bagus. Karena itu masalahnya, tunggu sebentar, saya akan mengirim pesan kembali. Petik 2. Mengatakan demikian, dia mengeluarkan message bed dan menggunakan Divine Sense untuk menghubungi floating continent. Semua klan tinta hitam menunggu dengan cemas, terutama Tuan Feodal yang membawa bendera putih. Selalu merasa sepasang mata menatapnya, menyebabkan dia merasa tidak nyaman. Setelah beberapa saat, Mu Tianzong mengangkat kepalanya dan berkata, para petinggi telah memerintahkan bahwa jika klan tinta hitam mau bernegosiasi, penguasa wilayah yang bertanggung jawab akan datang. Komandan resimen dan kepala garnisun akan mengobrol dengannya. Lian Su sepertinya sudah menduga hal ini dan hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya, itu tidak pantas. Jika penguasa wilayah datang ke sini dan komandan resimen dan kepala garnisun tiba-tiba menyerang, penguasa wilayah mungkin tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Petik 2. Mu Tianzong dengan dingin mendengus, kamu pernah menjadi anggota ras manusia, jadi kamu tahu bahwa kata-katamu sangat berbobot. Lian Su berkata, yang ini juga tahu bahwa semuanya adil dalam perang. Mu Tianzong berkata dengan tidak sabar, lalu apa yang Anda sarankan untuk kita lakukan? Kakak senior, tolong tunggu sebentar. Mengatakan demikian, Lian Su menoleh untuk melihat Tuan Feodal yang membawa bendera putih dan mulai berkomunikasi dengannya. Mu Tianzong tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tetapi dia bisa melihat Tuan Feodal terus-menerus menganggukkan kepalanya, seolah-olah dia mengikuti jejak Lian Su. Dia mungkin bingung dengan niat membunuh yang tersembunyi dalam bayang-bayang dan tidak memiliki mood untuk memikirkan apapun saat ini, jadi tentu saja, dia hanya mengikuti instruksi Lian Su. Setelah beberapa saat, Lian Su berkata, yang ini berpikir bahwa petinggi dari dua ras harus memilih lokasi yang cocok untuk membahas masalah ini, kalau salah satu dari mereka memiliki niat lain. Apa yang dipikirkan kakak senior? Petik 2. Tempat apa yang cocok? Mu Tianzong bertanya. Lian Su berkata, di luar Great Evolution Pass, 1 juta kilometer jauhnya. Jarak ini bisa dikatakan berada dalam jangkauan arai roh Great Evolution Pass. Kata-kata Lian Su dimaksudkan untuk dinegosiasikan dengan ras manusia, tetapi siapa yang mengira bahwa Mu Tianzong akan setuju begitu cepat, seperti yang Anda katakan, di luar Great Evolution Pass, 1 juta kilometer. Melihat dia setuju begitu mudah, Lian Su terkejut dan bertanya, kakak senior tidak perlu bertanya kepada atasan. Mu Tianzong mengambil sendiri untuk mengatakan, para petinggi baru saja mengirim kabar bahwa saya yang bertanggung jawab. Bahkan, ketika dia menghubungi kantor pusat, Mi Jinglun sudah mengantisipasi ini dan menyuruhnya untuk setuju saja, karena Mi Jinglun yakin bahwa dimanapun mereka memilih untuk bernegosiasi, klan tinta hitam tidak akan berani memulai perang. Sekarang setelah dia memberi jalan, langkah selanjutnya adalah bernegosiasi. Lian Su tidak tahu apakah dia harus mempercayainya atau tidak, tetapi karena dia telah mengatakannya, bahkan jika dia tidak mempercayainya, dia hanya bisa mempercayainya. Hanya dalam beberapa kata, lokasi negosiasi telah diputuskan. Tidak ada yang mengharapkan ini. Ini terutama berlaku untuk Tuan Feodal terkemuka. Ketika dia membawa bendera putih kembali ke Great Evolution Pass, dia masih merasa seperti sedang bermimpi. Setelah memberitahu Tuan Wilayah Hongdi tentang hasil perjalanan ini, mereka juga cukup terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa ras manusia akan bersedia untuk menegosiasikan jarak hanya 1 juta kilometer dari Great Evolution Pass. Seberapa besar kepercayaan yang dibutuhkan ini, atau apakah ras manusia punya rencana lain? Di benua terapung, Mi Jinglun melangkah keluar dari kapal perang pengusir tinta hitam Angkatan Darat Pusat. Sekelompok kepala garnisun Orde ke-8 berteriak di belakangnya, beberapa memanggil sekutu mereka sementara yang lain memanggil armada. Lagi pula, situs negosiasi terlalu dekat dengan Great Evolution Pass. Jika klan tinta hitam membuat gerakan apapun, ras manusia akan dirugikan. Mi Jinglun membiarkan mereka melanjutkan, menunggu mereka berhenti berbicara sebelum berkata, tidak perlu orang lain menemaniku, juga tidak perlu armada berangkat. Mi ini bisa pergi sendiri. Melihat bahwa Orde ke-8 akan membuat keributan lagi, Mi Jinglun berkata, yakinlah, klan tinta hitam tidak akan berani bertindak kali ini. Ouyang Liye mengabaikannya.
apakah mereka menyerang atau tidak, aku akan pergi bersamamu. Ni Jinglun tidak bisa menahan tawa, lukamu belum sembuh, apa gunanya pergi bersama? Ouyang Lie menjawab, cedera saya tidak lagi serius. Jika saya benar-benar harus berjuang dengan hidup saya tidak akan lebih lemah dari siapapun sekarang. Ni Jinglun menggelengkan kepalanya, tetap di sini dan pulihkan diri. Dengan amarahmu, mungkin bukan hal yang baik untuk mengikutiku. Petik 2. Ouyang Lie mengulurkan tangannya dan mencubit mulutnya, bisakah aku pergi dan tidak berbicara? Kau benar-benar ingin pergi? Ni Jinglun menatapnya. Ouyang Lie mendengus, kakiku ada di tubuhku, apa bedanya kemana aku pergi? Ni Jinglun menggosok dahinya, lupakan saja, jika kakak Ouyang ingin pergi, ayo pergi bersama. Kali ini, para Master Orde ke-8 bahkan lebih terkejut. Ni Jinglun pergi sendirian sudah tidak pantas, tetapi sekarang kedua komandan resimen pergi bersama. Jika klan tinta hitam memiliki niat jahat, bukankah mereka akan musnah dalam satu gerakan? Pada saat itu, apa yang akan terjadi pada tentara utara selatan? Melihat keributan itu, Ni Jinglun akhirnya memerintahkan para master kelas 8 untuk tutup mulut. Setelah beberapa saat, dua sosok melayang ke langit dan terbang menuju Great Evolution Pass. Di suatu tempat di kamp, Li Xing menatap kosong, hatinya dipenuhi kekaguman. Klan tinta hitam benar-benar ingin bernegosiasi. Betapa anehnya ini. Ketika dia pertama kali mendengar tentang masalah ini, dia tidak bisa mempercayainya. Alasan dia tetap tinggal adalah karena dia tidak perlu kembali ke tentara Timur Barat, dan juga karena dia ingin memastikan apakah tebakan komandan resimen Mi Jinglun ini benar. Sekarang, sepertinya senior Mi ini benar-benar memiliki pandangan jauh ke depan. Setelah berada di sisi Xiang San selama bertahun-tahun, dia telah menyaksikan bakat mengerikan Xiang San dalam strategi militer, dan sekarang dia melihat seseorang yang tidak kalah dengannya. Dengan komandan resimen seperti itu, bagaimana mungkin ras manusia tidak bisa mengalahkan klan tinta hitam? Dalam kehampaan, Ni Jinglun dan Ouyang Lie berjalan berdampingan menuju Great Evolution Pass. Awalnya, Ouyang Lie tutup mulut seperti yang dia janjikan. Namun, dia segera melemparkan janjinya ke angin dan berkata, "Mi tua, ada sesuatu yang tidak bisa kupahami. Sudahkah Anda memikirkannya?" Petik 2. Ni Jinglun tersenyum dan bertanya, "Apa yang mengganggu kakak Ouyang?" Ouyang Lie melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan coba-coba mengejekku, aku pandai bertarung dan membunuh musuh, tetapi menggunakan otakku bukanlah keahlianku, jadi aku membutuhkanmu untuk menghilangkan keraguanku." Silakan. Ouyang Lie berkata, menilai dari reaksi klan tinta hitam saat ini, perang di kota raja seharusnya menjadi kemenangan besar bagi ras manusia kita, jika tidak mereka tidak akan terburu-buru untuk bernegosiasi. 5267. Itu benar, pengaturan kakak senior Xiang San adalah untuk secara terbuka mengirim pasukan dari kota raja ke jalur evolusi hebat. Masalah ini seharusnya sudah menyebar ke Great Evolution Pass oleh klan tinta hitam di kota raja. Jika mereka ingin hidup, mereka harus menjamin untuk mundur dari Great Evolution Pass dalam waktu setengah bulan, jika tidak maka akan terlambat. Meskipun akan memakan waktu setidaknya 1 bulan bagi tentara Timur Barat untuk tiba dari kota raja. Jika klan tinta hitam ingin mundur dengan aman, mereka harus melakukannya setengah bulan sebelumnya, jika tidak, kemungkinan besar mereka akan bertemu tentara Timur Barat dengan leluhur tua di jalan. Ini bukan hal yang baik untuk klan tinta hitam. Kalau begitu, apakah menurutmu Tuan Kerajaan klan tinta hitam sudah mati? Ouyang Lie menoleh untuk melihat Mi Jinglun. Apa yang dia tidak bisa mengerti adalah masalah ini. Meskipun dia memiliki beberapa spekulasi di dalam hatinya, dia tidak berani terlalu yakin. Tuan Kerajaan seharusnya masih hidup. Pungkas Mi Jinglun. Bagaimana? Jika klan tinta hitam ingin bernegosiasi, itu akan mengambil jalan memutar di sekitar tentara utara selatanku dan kembali ke kota raja. Jika raja kerajaan mati, kota raja pasti akan runtuh, jadi apa gunanya mereka kembali ke kota raja? Mereka dapat menarik pasukan mereka dari Great Evolution Pass dan membuat jalan memutar besar ke Black Ink Clan di Wind and Cloud War Zone di sebelah kiri, atau ke Black Ink Clan di Azure Void War Zone di sebelah kanan. Karena mereka ingin kembali ke kota raja sekarang, itu berarti raja kerajaan masih hidup. Mendengar ini, Ouyang Lie mengangguk dan berkata, "Aku juga berpikir begitu." Haha, sepertinya pepatah lama itu benar. Pemikir hebat berpikir yang sama. Dia hanya seorang pria kasar yang tanpa malu-malu menyanjung dirinya sendiri, membuatnya tampak seperti dia sangat pintar. Mi Jinglun tersenyum sedikit dan berkata, "Ada sesuatu yang lebih jelas." "Oh, apa itu?" Mi Jinglun mengangkat tangannya dan menunjuk ke Great Evolution Pass. "Jika kota raja dihancurkan,
sarang tinta hitam tingkat Raja Kerajaan tidak akan ada lagi, dan sarang tinta hitam tingkat Tuan Wilayah Great Evolution Pass juga akan dihancurkan. Sekarang sarang tinta hitam Great Evolution Pass aman, itu berarti sarang tinta hitam di kota Raja aman, dan Tuan Kerajaan aman. Petik 2. Ouyang Lie mengangguk penuh semangat, ya, itulah yang saya pikirkan. Dalam Great Evolution Pass, sementara penguasa wilayah dari klan tinta hitam masih mendiskusikan apakah ras manusia memiliki semacam skema atau tidak, seorang raja feodal dengan cepat melaporkan, seseorang dari ras manusia dengan cepat mendekati jalan evolusi besar. Dari kelihatannya, ini adalah Open Heaven Orde ke-8. Dengan penguasa wilayah Hongdi sebagai pemimpinnya, semua penguasa wilayah terkejut. Hongdi bertanya, berapa banyak orang yang datang? Tuan feodal menjawab, hanya 2. Apakah ada jejak tentara ras manusia di belakang mereka? Tentara ras manusia masih di markas mereka, tidak ada yang aneh. Hongdi tidak berani mempercayai matanya dan dengan cepat bergegas menuju tembok kota. Melihat ke atas, dia melihat 2 sosok berubah menjadi seberkas cahaya dan dengan cepat mendekati Great Evolution Pass. Itu memang Orde ke-8, dan Hongdi bisa dengan jelas merasakan kekuatan kultivator Open Heaven Orde ke-8. Apakah benar-benar hanya ada 2 orang? Meskipun mereka telah menjadi musuh selama bertahun-tahun, Hongdi tidak bisa tidak memuji 2 master ras manusia Orde ke-8 ini. Jika itu dia tidak akan pernah berani bertindak seperti ini. Ketika tim master klan tinta hitam telah kembali untuk melaporkan situasinya, mereka semua berpikir bahwa ras manusia telah setuju untuk bernegosiasi 1 juta kilometer di luar Great Evolution Pass karena mereka ingin menggunakan semacam skema, tetapi sekarang tampaknya ras manusia tidak membuat yang namanya skema. Kedua Master Orde ke-8 baru saja datang ke sini, membuat mereka tampak terlalu picik. Ketika kelompok penguasa wilayah melihat pemandangan ini, mereka semua bingung harus berbuat apa. Jika ras manusia benar-benar ingin memainkan semacam trik, mereka dapat memikirkan cara untuk menghadapinya, tetapi dalam situasi ini, bagaimana mereka bisa? Semua penguasa wilayah menatap Hongdi, menunggunya membuat keputusan. Hongdi merenung sejenak sebelum berkata, ras manusia memiliki keberanian seperti itu, tetapi bukankah klan tinta hitamku tidak? Siapa yang akan menemaniku menyambut para tamu? Jika dia punya pilihan, Hongdi pasti tidak akan mau meninggalkan Great Evolution Pass, tetapi sekarang dia adalah penguasa wilayah ini dan juga pemimpin klan tinta hitam di sini. Jika dia tidak mengambil tindakan, siapa yang akan melakukannya? Tanda tanya. Menyapu matanya ke berbagai penguasa wilayah, semuanya terdiam, tidak ada dari mereka yang mengajukan diri. Hongdi menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu bahwa penguasa wilayah telah dikejutkan oleh para master ras manusia Orde ke-8 selama pertempuran besar terakhir. Dalam pertempuran itu, masing-masing master ras manusia Orde ke-8 telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyeret penguasa wilayah bersama mereka. Meskipun dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran dan malah mengambil alih Great Evolution Pass, dia telah mendengar tentang tragedi pertempuran itu. Jika dia secara pribadi mengalami pertempuran itu, dia mungkin akan sama takutnya dengan ras manusia Orde ke-8 seperti para penguasa wilayah ini. Karena tidak ada yang berinisiatif untuk keluar, dia hanya bisa memanggil nama. Hongdi berbalik untuk melihat penguasa wilayah dengan sosok ras manusia dan berkata, Nui, ikuti aku. Mendengar ini, penguasa wilayah terkejut, tidak menyangka Hongdi akan menunjukkannya. Namun, di depan begitu banyak orang, dan untuk memutuskan kelangsungan hidup seluruh klan tinta hitam Great Evolution Pass, dia secara alami tidak bisa mundur dan hanya bisa menggertakkan giginya dan mengangguk, ya. Ayo pergi. Hongdi melambaikan tangannya dan memimpin untuk bergegas menuju tembok kota, diikuti oleh Nui. Ketika dia berada 1 juta kilometer jauhnya dari Great Evolution Pass, Hongdi berdiri kokoh dan menunggu. Nui melangkah maju dan berdiri bahu-membahu dengannya. Kecepatan 2 master ras manusia Orde ke-8 di depan tidak cepat atau lambat, dan mereka akan membutuhkan waktu sekitar setengah jam untuk tiba. Namun, aura kuat mereka sudah bisa dirasakan dengan jelas, memungkinkan mereka untuk samar-samar melihat sosok yang tersembunyi dalam cahaya. Tiba-tiba, seolah menemukan sesuatu, Nui gemetar dan berseru, dia tidak mati. Apa? Hongdi menatapnya dengan bingung. Nui menunjuk ke salah satu dari 2 garis cahaya di depan mereka dan berkata, yang memiliki aura lebih panas pastilah manusia berambut merah. Tuan wilayah Zechung mati di tangannya. Dia seharusnya sudah mati saat itu, tetapi sekarang sepertinya dia masih hidup. Petik 2. Ketika penguasa wilayah Zechung tewas dalam pertempuran, Nui telah berada di dekatnya dan secara pribadi menyaksikan Zechung dibunuh oleh pedang Open Heaven Orde ke-8 berambut merah.
Namun, aura Open Heaven Orde ke-8 juga telah memudar dan dia mengira bahwa Open Heaven Orde ke-8 telah mati. Baru sekarang dia menyadari bahwa Orde ke-8 belum mati. Merasakan aura familiar ini, Nui mau tidak mau memikirkan kembali pertempuran itu. Gaya bertarung sengit pria kekar ini membuatnya menggigil. Mendengarkan apa yang dia katakan, Hongdi mau tidak mau lebih memperhatikan aura yang membara. Dia bisa merasakan bahwa meskipun aura ini kuat, tampaknya agak tidak stabil, kemungkinan besar karena luka-lukanya. Dari kelihatannya, meskipun pria ini telah selamat dari pertempuran 10 tahun yang lalu, luka-lukanya cukup serius, jika tidak, dia tidak akan dapat pulih setelah sekian lama. Umat manusia. Setelah bertarung dengan ras manusia selama bertahun-tahun, Hongdi tidak pernah mengerti keuntungan dari ras ini. Kecepatan kultivasi mereka tidak secepat klan tinta hitam, dan fisik mereka tidak sekuat klan tinta hitam. Selama mereka memiliki sarang tinta hitam dan sumber daya, mereka akan dapat terus memelihara pasukan tanpa akhir. Tetapi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, situasi di medan perang tinta selalu begitu tegang sehingga klan tinta hitam tidak pernah mampu menekan ras manusia. Jika seseorang harus menemukan titik kuat, itu adalah keuletan. Sebuah ras yang tidak cukup ulet tidak mampu melawan klan tinta hitam. Setengah jam kemudian, dua garis cahaya terbang ke depan dan berhenti kurang dari 100 km jauhnya dari Hongdi dan Nuyi. Jarak ini bisa dikatakan sangat berbahaya. Bagi penguasa wilayah dan para penguasa Open Heaven Orde ke-8, jarak ini sedekat yang mereka bisa. Ini menyebabkan Hongdi dan Nuyi tegang tanpa sadar. Aliran cahaya menyebar, memperlihatkan dua sosok. Salah satunya berpakaian seperti cendekiawan Konfusianisme, sementara yang lain memiliki kepala penuh dengan rambut merah. Dibandingkan dengan ketegangan antara Hongdi dan Nuyi, dua master ras manusia yang datang dari jauh cukup santai. Orde ke-8 berambut merah bahkan menyadari kegugupan mereka dan tersenyum menghina. Ini membuat Hongdi diam-diam marah. Saat ini, kedua penguasa wilayah ini didukung oleh jalur evolusi hebat, jadi jika sesuatu terjadi pada mereka, kekuatan dari banyak arai roh dan artefak di jalur evolusi hebat akan dicurahkan ke musuh. Apa yang harus ditakuti? Di sisi lain, dua manusia yang datang ke sini terisolasi dan tidak berdaya. Jika ada konflik yang benar-benar pecah, itu tidak akan menguntungkan mereka sama sekali. Berpikir begitu, ekspresinya santai dan dia menangkupkan tinjunya seperti ras manusia, Hongdi. Nuyi dengan cepat melaporkan namanya. Mi Jinglun tersenyum dan membalas sapaannya, Mi Jinglun dari Tentara Evolusi Besar Utara. Tentara Selatan Evolusi Hebat, Ouyang Lie. Hongdi sedikit terkejut. Setelah bertarung satu sama lain selama bertahun-tahun, dia akhirnya menyadari bahwa pasukan pihak lain telah dinamai evolusi besar pada awalnya, indikasi yang jelas dari tekad mereka untuk menaklukkan evolusi besar. Meskipun saya belum pernah mendengar nama besar dari kedua tuan ini, setelah bertahun-tahun bertarung, saya dapat mengatakan bahwa Anda berdua lebih unggul dalam strategi. Selama bertahun-tahun, klan tinta hitam evolusi hebat saya telah menderita beberapa kerugian karena Anda. Petik 2. Mi Jinglun tersenyum sedikit, ras manusiaku lemah, jadi tentu saja kita hanya bisa menang melalui strategi. Di medan perang, kami adalah musuh, jadi kami tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ouyang Lie tiba-tiba berbisik kepada Mi Jinglun, apakah klan tinta hitam juga tahu cara menyanjung? Entah itu disengaja atau tidak, kata-kata ini ditransmisikan dari kejauhan, jadi Hongdi dan Nuyi secara alami mendengarnya dengan jelas. Untuk sesaat, mereka tidak bisa menahan perasaan malu. Hongdi menekan kemarahan di dalam hatinya dan melanjutkan, namun, meskipun klan tinta hitam saya telah menderita kerugian besar, kerugian ras manusia Anda juga tidak kecil. Selama bertahun-tahun, tak satu pun dari dua ras kami mengambil keuntungan dari yang lain. Sekarang klan tinta hitam saya mendapat dukungan dari Great Evolution Pass, kekuatan ras manusia Anda tidak mencukupi, jadi saya khawatir Anda tidak akan bisa menerobos. Petik 2. Mi Jinglun tidak berubah. Soal menerobos masih dipertimbangkan, apakah kita berhasil atau tidak hanya akan ditentukan setelah kita bertarung. Hongdi mengerutkan kening dan bertanya, apakah Tuan tidak takut ras manusia akan musnah? Mi Jinglun melambaikan kipas bulunya dan tersenyum, ras manusiaku tidak pernah takut mati. Orde ke-5 seperti ini, Orde ke-6 seperti ini, Orde ke-7 seperti ini, begitu pula Orde ke-8. Saya percaya bahwa dalam pertempuran sebelumnya, klan tinta hitam telah memperhatikan tekad ras manusia saya. Petik 2. Hongdi berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun saya belum melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya sudah mendengarnya setelah itu. Manusia, benar-benar luar biasa. Mi Jinglun menyingkirkan kipas bulunya dan berkata, cukup basa-basi.
Ketika utusan klan tinta hitam datang ke sisi ras manusia saya, dia mengatakan bahwa klan tinta hitam ingin menegosiasikan perdamaian. Saya bertanya-tanya bagaimana Sir Hong ingin merundingkan perdamaian. Apakah dia di sini untuk berdiskusi dengan Mi ini yang lebih berani dan siapa yang lebih baik dalam apa yang dia lakukan? Petik 2. Hong Di berkata, tentu saja tidak. Karena kita ingin bernegosiasi, mari kita bahas masalah ini. Saat ini, klan tinta hitam saya sedang duduk di Great Evolution Pass, dan kekuatan ras manusia tidak mencukupi, sehingga sulit bagi mereka untuk menyerang. Jika kita terus berada dalam kebuntuan, itu hanya akan membuang-buang waktu dan energi. Terlebih lagi, pas evolusi hebat ini adalah jalur ras manusia, bukan dasar dari klan tinta hitam saya. Setelah diskusi yang cermat, penguasa wilayah memutuskan untuk mengembalikan Great Evolution Pass ke ras manusia. Aku ingin tahu apakah ras manusia mau menerimanya. Ni Jinglun menjawab, pasukan ras manusiaku telah datang dari jauh untuk menaklukkan jalan evolusi hebat. Karena klan tinta hitam ingin mengembalikannya, bagaimana mungkin kami tidak menerimanya? 5268. Itu bagus. Hong Di mengangguk ringan, pas evolusi hebat dapat dikembalikan ke ras manusia, tetapi ada juga syaratnya. Ni Jinglun tersenyum dan berkata, kita tidak boleh rugi. Ras manusiaku memahami prinsip ini, jadi bisa dimengerti jika ada syaratnya. Adapun apakah kita setuju atau tidak, kita akan lihat. Petik 2. Hong Di berkata, agar Tuan begitu bijaksana, ini benar-benar berkah dari kedua klan. Ouyang Lie meringkuk bibirnya, jelas mencoba mengatakan bahwa klan tinta hitam menyanjung mereka lagi. Hong Di pura-pura tidak memperhatikan dan dengan belak-belakan berkata, sejak 30.000 tahun yang lalu, klan tinta hitam saya telah menduduki Great Evolution Pass selama bertahun-tahun dan membayar harga yang mahal untuk itu. Mengesampingkan berbagai pengaturan, bahkan sarang tinta hitam tingkat penguasa wilayah sangat berharga. Jika klan tinta hitam saya ingin menarik pasukannya, kami tidak mampu mempertahankan sarang tinta hitam ini, jadi kerugiannya harus diperhitungkan pada ras manusia. Jadi Great Evolution Pass dapat dikembalikan ke ras manusia, tetapi ras manusia harus mengkompensasi kita dengan sumber daya yang diperlukan. Ni Jinglun tersenyum, dapat dimengerti, apakah ada hal lain? Hong Di tercengang, tidak menyangka manusia ini begitu mudah dinegosiasikan. Awalnya, dia telah menunggu pihak lain untuk datang dan mendiskusikan tempat negosiasi, tetapi sekarang klan tinta hitam ingin bernegosiasi 1 juta kilometer jauhnya dari Great Evolution Pass, ras manusia telah setuju. Melihatnya seperti ini, Ordo ke-8 ini adalah orang yang lugas. Selain itu, klan tinta hitam evolusi hebat saya telah keluar dari pengasingan beberapa kali, tetapi semuanya diblokir oleh ras manusia Anda dan tidak punya pilihan selain bertarung dalam pertempuran berdarah dan mundur ke Great Evolution Pass. Kali ini, untuk menjamin bahwa hal seperti ini tidak akan terjadi lagi, pasukan ras manusia harus mundur ke sisi kiri atau kanan Great Evolution Pass selama 10 hari. Hanya dengan begitu pasukan klan tinta hitam saya dapat meninggalkan Great Evolution Pass tanpa khawatir. Apa yang Tuan pikirkan? Tentu saja. Ni Jinglun mengangguk, apakah klan tinta hitam ingin mengirim orang untuk memantau pergerakan pasukan ras manusiaku? Hong Di mengangguk, tentu saja. Jika mereka tidak memantau pergerakan pasukan ras manusia, siapa yang bisa menjamin bahwa mereka akan mundur selama 10 hari? Jika mereka memblokir jalan di depan mereka lagi, bukankah itu akan sama seperti sebelumnya? Apakah klan tinta hitam memiliki kondisi lain? Ni Jinglun bertanya sambil tersenyum. Hong Di benar-benar tidak tahu kondisi lain apa yang harus dia buat. Mengkompensasi prajurit klan tinta hitam yang telah tewas dalam pertempuran beberapa tahun terakhir ini. Penarikan ras manusia untuk memastikan bahwa klan tinta hitam tidak akan disergap, ini sudah cukup. Tidak perlu memunculkan kondisi lain. Lagi pula, ras manusia tidak mungkin menawarkan kompensasi kepada prajurit klan tinta hitam yang tewas dalam pertempuran. Ras manusia tidak akan menyetujui permintaan konyol seperti itu. Karena itu, dia perlahan menggelengkan kepalanya, jika ras manusia dapat mencapai dua hal ini, klan tinta hitam Great Evolution Pass saya akan menyerahkannya. Ni Jinglun terkekeh dan berkata, Tuan Hong Di adalah orang yang jujur. Karena Anda orang yang jujur, mari jujur satu sama lain. Baru saja, Tuan Hong Di menyebutkan kondisi klan tinta hitam, jadi sekarang saya akan menjelaskan kondisi ras manusia. Petik 2. Hong Di mengerutkan kening, ras manusia memiliki syarat. Ni Jinglun bertanya, karena ini adalah negosiasi, mengapa ras manusia tidak memiliki syarat? Kata-kata ini membuat Hong Di terdiam, dan dia hanya mengangguk dan berkata, karena itu masalahnya, silakan berbicara. Ni Jinglun mengangguk dan melambaikan kipasnya yang berbulu.
Syarat pertama dari ras manusia saya adalah bahwa klan tinta hitam dapat mundur dari Great Evolution Pass, tetapi semua sumber daya kami, termasuk berbagai pengaturan di dalam pas, serta semua bahan yang dibawa oleh klan tinta hitam, harus tetap berada di jalur evolusi hebat. Petik 2. Setelah mendengar ini, rambut Hongdi berdiri, semua persediaan harus tetap di Great Evolution Pass. Apa dia salah dengar? Memutar kepalanya untuk melihat Nuyi di dekatnya, dia melihat bahwa Nuyi mengerutkan kening dalam kebingungan. Ya, semua persediaan. Ni Jinglun mengangguk, tidak peduli apakah dia setuju atau tidak, dia mengarahkan kipas bulunya ke Great Evolution Pass dan melanjutkan, syarat kedua adalah sarang tinta hitam di dalam Great Evolution Pass harus tetap ada, dan klan tinta hitam tidak boleh menghancurkannya. Atau mengambilnya. Mustahil. Hongdi segera berteriak, sarang tinta hitam ini adalah sarang tinta hitamnya, dan dia secara pribadi telah menetaskannya. Jika itu jatuh ke tangan ras manusia, maka tidak akan ada rahasia antara klan tinta hitam di masa depan. Terlebih lagi, ras manusia memiliki banyak teknik rahasia, jadi siapa yang tahu jika mereka dapat menggunakan sarang tinta hitam ini untuk melakukan sesuatu untuk menyakitinya. Karena itu, dia menolak tanpa memikirkannya. Bahkan jika dia tidak bisa membawa sarang tinta hitam, dia akan menghancurkannya dan tidak menyerahkannya kepada ras manusia. Ni Jinglun bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Senyum di wajahnya berangsur-angsur memudar saat dia menatap mata Hongdi dan berkata dengan suara rendah, syarat ketiga adalah semua murid tinta hitam tetap tinggal. Di sisi lain, Hongdi tidak marah lagi, tetapi malah menjadi tenang dan menyipitkan matanya ke arah Mi Jinglun, dengan tenang berkata, Tuan Mi tidak berniat bernegosiasi dengan klan tinta hitamku. Mi Jinglun berkata dengan serius, ras manusiaku sangat tulus, kalau tidak kita tidak akan datang ke sini. Hongdi perlahan menggelengkan kepalanya, saya tidak melihat ketulusan apapun. Pasukan ras manusia saya bersedia mengizinkan klan tinta hitam untuk mundur dengan aman dari Great Evolution Pass adalah ketulusan terbesar kami. Hongdi mengerutkan kening, apa maksud Tuan? Ni Jinglun tersenyum dan berkata, apakah Anda benar-benar membutuhkan saya untuk menjelaskannya? Baik, maka saya akan menjelaskan. Selama bertahun-tahun, orang-orang yang bertarung dengan klan tinta hitam evolusi besar adalah pasukan utara selatan evolusi besarku, sementara dua pasukan lainnya menyerang kota raja. 10 hari yang lalu, selama pertempuran di kota raja, klan tinta hitam menderita kerugian besar dan menderita banyak korban, dengan tuan kerajaan terluka parah. Sekarang tentara timur barat ras manusiaku telah mundur dari kota raja, paling lama dalam sebulan, mereka akan datang ke Great Evolution Pass untuk bergabung dengan tentara utara selatanku. Pada saat itu, pasukan ras manusia saya akan berlipat ganda, dan dengan leluhur tua menahan benteng, saya ingin bertanya kepada Anda, Tuan Hongdi, bagaimana pasukan klan tinta hitam Anda dapat melawan tentara evolusi besar? Hongdi terkejut, kamu tahu tentang apa yang terjadi di kota raja? Ras manusia sebenarnya tahu tentang apa yang terjadi di kota raja. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Alasan dia membuat dua permintaan ini sebelumnya adalah karena transmisi informasi ras manusia tidak sebaik klan tinta hitam. Baginya, selama klan tinta hitam dapat dengan aman menarik diri dari evolusi hebat dan kembali ke kota raja, itu akan menjadi berkah. Membuat dua permintaan ini akan membuat klan tinta hitam tampak lebih kuat, jadi apakah ras manusia setuju atau tidak bukanlah masalah. Siapa yang mengira bahwa ras manusia benar-benar tahu tentang situasi di kota raja? Bagaimana dia tahu? Harus diketahui bahwa kota raja setidaknya berjarak 1 bulan dari sini, dan baru 10 hari sejak pertempuran kota raja berakhir. Tidak ada waktu, kecuali ras manusia telah mengantisipasi hasil dari pertempuran itu dan telah mengirim seseorang untuk memberi tahu mereka sebelumnya. Apakah kamu terkejut? Ni Jinglun tersenyum ringan. Lagi pula, dia adalah penguasa wilayah, jadi keterkejutannya hanya berlangsung sesaat sebelum dia dengan cepat pulih dan bertanya dengan marah, apakah Tuan Mi menyetujui dua persyaratan saya barusan? Apa dia mencoba mengolok-olokku? Ni Jinglun menggelengkan kepalanya, saya tidak pernah menyetujuinya, saya hanya mendengarkannya, itu bisa dinegosiasikan. Hongdi tetap diam. Ni Jinglun tidak memberinya waktu untuk berpikir dan malah berkata, tentara timur barat dapat bergegas ke Great Evolution Pass dalam waktu 1 bulan. Tetapi itu tidak berarti kita tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa leluhur tua ras manusia kami akan bertindak sendiri. Jika itu masalahnya, saya khawatir hanya dalam beberapa hari, leluhur tua akan tiba di sini dari kota raja. Pada saat itu, akan sulit bagi klan tinta hitam Anda untuk pergi. Petik 2. Wajah Hongdi dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya,
jadi dia dengan cepat berkata, Maha Guru itu bertarung dengan Raja Kerajaan dan tidak sepenuhnya tidak terluka. Dia juga terluka, jadi aku khawatir dia sedang menyembuhkan lukanya, kan? Mengapa Tuan Ni harus membohongiku? Ni Jinglun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu terburu-buru untuk menyembuhkan, yang lebih penting adalah merebut kembali Great Evolution Pass. Leluhur tua ras manusiaku tidak menghargai nyawanya seperti yang dilakukan Raja Kerajaan Klan Tinta Hitammu. Saat bertarung, dia selalu menjadi yang pertama memimpin. Jadi, jika Klan Tinta Hitam ingin menarik diri dari Great Evolution Pass dengan aman, yang terbaik adalah mundur sesegera mungkin. Akan lebih baik jika Anda mundur dalam 3 hari, jika tidak, jika leluhur tua ras manusia saya secara pribadi datang, Klan Tinta Hitam tidak akan dapat melarikan diri. Petik 2. Meskipun dia mengerti bahwa kata-kata Master Ras Manusia Orde ke-8 ini mengancam, Hong Di masih bingung. Jika leluhur tua ras manusia benar-benar datang ke sini sendirian, apa yang akan dilakukan Klan Tinta Hitam? Menurut informasi yang dia peroleh dari sarang tinta hitam selama bertahun-tahun, meskipun leluhur tua ras manusia adalah seorang wanita, dia tampaknya tidak memiliki temperamen yang baik. Setelah memikirkannya sebentar, Hong Di berkata, syarat pertama, Klan Tinta Hitam saya bisa setuju. Selama mereka bisa kembali ke kota raja, mereka bisa terus menambang di masa depan, jadi Hong Di langsung setuju. Bagus. Syarat kedua dan ketiga, maafkan aku karena tidak bisa setuju. Ni Jinglun menatapnya dengan acuh tak acuh, jika kamu tidak setuju, maka hanya ada pertempuran yang tersisa. Hong Di mengertakkan gigi dan berkata, jika kamu ingin bertarung, kalian berdua pasti akan mati duluan. Ni Jinglun berkata dengan ringan, tidak apa-apa, dengan kalian berdua menemaniku di jalan menuju dunia bawah, itu tidak terlalu sepi. Usus Hong Di berubah menjadi hijau karena penyesalan. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan berani bersaing dengan ras manusia. Dia hanya membawa satu penguasa wilayah, Nui. Jika dia membawa semua penguasa wilayah bersamanya, mereka akan dapat dengan mudah mengalahkannya. Sekarang, situasinya cukup canggung. Jika mereka benar-benar bertarung di sini, dua master ras manusia Orde ke-8 tidak akan memiliki akhir yang baik, tetapi akan sulit baginya dan Nui untuk saling menjaga. Master ras manusia Orde ke-8 ini paling baik dalam menyeret orang lain bersama mereka. Melihat situasinya menemui jalan buntu, Nui yang selama ini diam berkata, tolong tenang kalian berdua. Karena ini adalah negosiasi, mari kita tenang. Mengapa kita harus begitu tegang? Menurut pendapat saya, haruskah kita masing-masing mengambil langkah mundur? Petik 2. Ni Jinglun menoleh untuk menatapnya, bagaimana? Tuan, tolong tunggu sebentar. Mengatakan demikian, di depan Ni Jinglun dan Ouyang Lie, dia mulai berkomunikasi dengan Hong Di. Ekspresi Hong Di berubah secara dramatis, hanya mengangguk setelah waktu yang lama, tampaknya agak tidak mau. Baru saat itulah Nui menoleh untuk melihat Ni Jinglun dan memaksakan senyum, Tuan Ni, baru saja saya berdiskusi dengan Tuan Hong dan merasa bahwa kita dapat menyetujui syarat kedua. Pilihan cerdas, Ni Jinglun tersenyum. Menyetujui syarat kedua adalah konsesi dari Klan Tinta Hitamku, jadi bisakah syarat ketiga dihapuskan sebagai konsesi dari ras manusia? Dengan cara ini, semua orang bisa tetap tenang dan tidak berkelahi. Ni Jinglun tersenyum padanya, menyetujui salah satu dari dua syarat memang kompromi untuk semua orang, membuat Ni ini terdiam. Mendengar ini, Nui sangat gembira, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa lagi, Ni Jinglun berkata, bagaimana dengan ini, karena Klan Tinta Hitam tulus, ras manusia saya tidak dapat bertindak agresif. Baru saja, kondisi kedua Mi ini dapat dihapuskan, dan sarang tinta hitam dapat diambil atau dihancurkan, tetapi semua murid tinta hitam harus tetap dan diserahkan kepada ras manusia saya. Petik 2. Nui tercengang, tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak menyangka kondisi Ni Jinglun berubah begitu drastis. Ekspresi Hong Di menjadi lebih gelap. 5269. Meninggalkan sarang tinta hitam di belakang sebenarnya bukan masalah besar. Ketika saatnya tiba, yang perlu mereka lakukan hanyalah melapor kepada Raja Kerajaan dan memintanya untuk mengendalikan sarang tinta hitam tingkat Raja Kerajaan dan memutuskan semua kontak dengan sarang tinta hitam tingkat Tuan Wilayah di Great Evolution Pass, untuk memastikan bahwa komunikasi Klan Tinta Hitam tidak akan bocor. Adapun apakah ras manusia akan menggunakan sarang tinta hitam ini untuk menggunakan semacam teknik rahasia untuk melawannya, itu adalah masalah masa depan. Selain itu, kemungkinan terjadinya ini tidak tinggi. Namun, murid tinta hitam tidak bisa tetap tinggal. Meskipun kekuatan Klan Tinta Hitam evolusi besar sekarang berjumlah cukup banyak, jumlah master yang mereka miliki sudah cukup rendah. Dalam pertempuran terakhir,
baik penguasa wilayah dan murid tinta hitam Orde ke-8 telah menderita banyak korban. Jika klan tinta hitam evolusi besar ingin menarik pasukan mereka dari jalur evolusi hebat dan kembali ke kota raja, kekuatan murid tinta hitam ini di sepanjang jalan akan sangat diperlukan. Jika mereka benar-benar menyerahkan murid tinta hitam kepada ras manusia, siapa yang bisa menjamin bahwa ras manusia tidak akan memiliki pikiran lain? Jika demikian, bagaimana klan tinta hitam bisa menolak? Ini setara dengan menggali kuburan sendiri. Klan tinta hitam tidak bodoh, jadi bagaimana mereka bisa menyetujui kondisi seperti itu? Dapat dikatakan bahwa masalah murid tinta hitam adalah garis bawah dari klan tinta hitam, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk menyerahkan semua murid tinta hitam. Melihat Hongdi dan Nuyi tetap diam, seolah-olah mereka akan jatuh, Mi Jinglun tersenyum dan bertanya, apakah kalian berdua ingin membahas ini lebih lanjut? Tolong tunggu sebentar, Tuan Mi. Pertukaran Divine Sense lainnya terjadi. Jelas sekali bahwa wajah Hongdi dipenuhi dengan kemarahan dan keengganan, sementara Nuyi juga memasang ekspresi muram. Setelah waktu yang lama tanpa hasil, Ouyang Lie tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sepasang matanya terus-menerus menyapu antara Hongdi dan Nuyi, seolah-olah dia sedang mencari tempat yang cocok untuk memulai. Tekanan diam ini menyebabkan kedua penguasa wilayah panik. Pria berambut merah di depan mereka adalah seorang master yang telah membunuh Zechung. Pada jarak sedekat itu, jika pria ini tiba-tiba menyerang, mereka berdua tidak yakin mereka bisa memblokirnya. Di sisi lain, Mi Jinglun, yang telah bernegosiasi dengan mereka, memiliki ekspresi tenang di wajahnya, seolah-olah dia tidak akan bosan bahkan setelah 100 tahun. Tentu saja, dua penguasa wilayah klan tinta hitam tidak akan membiarkannya menunggu selama 100 tahun. Mereka lebih cemas daripada ras manusia, bagaimanapun juga, tidak ada yang bisa menjamin bahwa leluhur tua ras manusia tidak akan datang sendiri. Jika itu masalahnya, hanya perlu 3 hingga 5 hari untuk melakukan perjalanan dari kota raja ke sini, jadi klan tinta hitam harus segera membuat rencana dan mundur dengan cepat. Sesaat kemudian, kedua penguasa wilayah akhirnya sampai pada kesimpulan, dan Nuyi masih berbicara, kalian berdua telah menunggu lama. Mi Jinglun tersenyum, apakah kamu sudah membuat keputusan? Nuyi mengangguk dan berkata, seperti yang saya katakan tadi, klan tinta hitam saya dapat menyetujui kondisi kedua sebagai konsesi untuk klan tinta hitam saya, tetapi klan tinta hitam saya hanya dapat menyetujui setengah dari kondisi ketiga. Petik 2. Apa maksudmu? Mi Jinglun mengangkat alisnya sedikit. Saat ini, murid tinta hitam dari klan tinta hitamku hanya berada di Orde ke-7 dan ke-8. Ada lebih banyak murid tinta hitam Orde ke-7, tetapi hanya ada sekitar selusin murid tinta hitam Orde ke-8. Nuyi menjelaskan, semua murid tinta hitam Orde ke-7 dapat dikembalikan ke ras manusia, tetapi bukan Orde ke-8. Mengatakan demikian, dia tersenyum pahit, menghitung kondisi kedua, klan tinta hitam saya telah mengambil langkah mundur yang besar. Jika ras manusia masih tidak setuju, maka tidak ada cara untuk bernegosiasi. Petik 2. Mi Jinglun tetap diam. Alasan mengapa klan tinta hitam menolak untuk menyerahkan murid tinta hitam Orde ke-8 mereka jelas baginya. Saat ini, klan tinta hitam tidak memiliki banyak master, jadi mereka harus mengandalkan kekuatan murid tinta hitam Orde ke-8 mereka untuk mundur. Jika mereka menyerahkan murid tinta hitam Orde ke-8 mereka, klan tinta hitam tidak akan memiliki rasa aman. Jika pasukan ras manusia mengejar mereka, bagaimana mereka bisa melawan? Faktanya, meskipun Mi Jinglun telah mengusulkan kondisi ini, dia tidak pernah berharap klan tinta hitam menyetujuinya. Ini adalah intinya dan juga ujiannya, jadi klan tinta hitam tidak akan pernah setuju. Terus memaksa mereka hanya akan memperburuk situasi. Setelah merenung sejenak, dia mengangguk dan berkata, Mi ini telah melihat ketulusan klan tinta hitam. Karena itu masalahnya, itu diselesaikan. Petik 2. Melihat dia setuju, Hongdi dan Nuyi menghela nafas lega. Meskipun Orde ke-8 berambut merah yang selama ini diam memiliki aura yang mengesankan dan tatapan garang di matanya, tekanan yang mereka rasakan dari pria yang tampaknya lembut ini jauh lebih besar. Untuk dapat membuat mereka kehilangan pijakan hanya dengan beberapa kata, ini bukan hanya masalah kultivasi mereka, tetapi juga kemampuan mereka untuk memahami hati orang lain. Kapan klan tinta hitam ingin menarik pasukan mereka? Tanya Mi Jinglun. Nuyi tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya menatap Hongdi. Hongdi berkata, akan butuh waktu bagi tentara untuk mengatur ulang, setidaknya 2 hari, dan paling lama 3 hari bagi klan tinta hitam untuk mundur dari Great Evolution Pass. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mi Jinglun mengangguk, karena itu masalahnya, setelah Mi ini kembali, aku akan meminta pasukan mundur. Pada saat itu,
kami tidak akan menghalangi jalanmu kembali ke kota raja. Apakah Anda perlu mengirim orang untuk memantau situasinya? Petik 2. Hal ini akan diatur oleh saya, tidak perlu bagi Anda untuk khawatir tentang hal itu, kata Hong Di ringan. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan, tetapi dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, jalan evolusi hebat adalah lintasan gunung ras manusia dan ras manusia kehilangannya selama 30.000 tahun. Sekarang kedua tuan telah datang dari jauh, jika Anda tidak keberatan, mengapa Anda tidak masuk dan melihatnya? Petik 2. Alasan utamanya adalah dia telah ditindas oleh kata-kata dan aura Mi Jinglun sejak pertemuan pertama, dan Hong Di merasa agak tidak yakin di dalam hatinya. Pada saat ini, sangat tidak nyaman dan baik hati untuk membuat saran seperti itu. Dia tidak ingin melakukan apapun pada Mi Jinglun dan Ouyang Lie. Bagaimanapun, negosiasi sudah mencapai titik ini. Selama semua orang puas dengan posisi mereka, klan tinta hitam bisa menarik pasukan mereka, dan ras manusia bisa mengalahkan Great Evolution Pass tanpa pertumpahan darah. Kedua belah pihak akan senang, dan jika situasinya menjadi seimbang, itu tidak akan menguntungkan kedua belah pihak. Saran seperti itu hanya untuk melampiaskan sebagian kemarahannya. Jika kedua manusia ini tidak memiliki keberanian untuk memasuki Great Evolution Pass, itu hanya akan membuat mereka tampak lemah. Bahkan jika mereka memiliki keberanian untuk memasuki Great Evolution Pass, kemungkinan mereka akan terus-menerus gelisah dan menunjukkan sisi buruk mereka. Tanpa diduga, setelah mendengar kata-katanya, Mi Jinglun benar-benar mengungkapkan ekspresi kegembiraan, saya tidak bisa meminta lebih. Hong Di tercengang. Ini, bagaimana dia bisa benar-benar setuju. Namun, sebagai penguasa wilayah, karena dia sudah berbicara, dia tidak punya pilihan selain menghormati undangan dan tertawa. Tuan Mi benar-benar orang yang lugas. Mi Jinglun berkata, kita dapat melihat berbagai pengaturan di Great Evolution Pass dan menghitung jumlah murid tinta hitam Orde ke-7. Ketika pihak Anda mundur, saya harap semua yang ada di Great Evolution Pass akan tetap utuh dan semua murid tinta hitam Orde ke-7 akan tetap ada. Petik 2. Tentu saja, hati Hong Di dipenuhi dengan kepahitan. Di dinding Great Evolution Pass, sekelompok penguasa wilayah dan murid tinta hitam Orde ke-8 menyaksikan dengan takjub ketika Hong Di, setelah berdiskusi dengan dua master ras manusia Orde ke-8 untuk waktu yang lama, mereka terbang menuju Great Evolution Pass sambil tertawa dan mengobrol. Apa yang terjadi? Para penguasa wilayah tercengang. Ras manusia dan klan tinta hitam mampu bernegosiasi satu sama lain adalah sesuatu yang telah menciptakan era baru dalam sejarah. Tidak pernah ada hal seperti itu di masa lalu, tetapi sekarang, mereka benar-benar berbicara dengan gembira. Jika mereka tidak tahu bahwa seorang kultivator Orde ke-8 tidak dapat diubah menjadi murid tinta hitam begitu cepat, penguasa wilayah akan berpikir bahwa kedua manusia itu telah berubah menjadi murid tinta hitam. 1 juta kilometer dengan cepat berlalu. Hong Di dengan sengaja membawa Mi Jinglun dan Ouyang Lie ke tempat penguasa wilayah dan murid tinta hitam Orde ke-8 berkumpul dan memperkenalkan mereka kepada penguasa wilayah. Keduanya adalah tamu dari pasukan ras manusia, Tuan Mi dan Tuan Ouyang. Setiap orang telah mengalami kedua metode ini selama bertahun-tahun. Para penguasa wilayah tetap diam-diam menatap Mi Jinglun dan Ouyang Lie, diam-diam memberikan tekanan. Mi Jinglun tersenyum kecil, ini adalah kehormatan bagi Mi untuk dapat bertemu dengan begitu banyak talenta dari klan tinta hitam. Ouyang Lie tidak bertindak dengan sopan, matanya terus-menerus mengamati titik-titik vital penguasa wilayah, menyebabkan beberapa penguasa wilayah menjadi marah. Ouyang Lie tidak menyadarinya sama sekali dan hanya menatap mereka dengan lebih intens. Keduanya memasuki tempat berkumpulnya para master klan tinta hitam, salah satunya tertawa dan mengobrol sementara yang lain tidak menunjukkan rasa takut. Hanya keberanian ini saja sudah cukup untuk membuat Hong Di menghela nafas dengan emosi. Tidak ada penguasa wilayah yang bisa tampil seperti dua manusia ini. Melihat bahwa upaya awalnya untuk mengintimidasi mereka tidak berpengaruh, Hong Di juga merasa bahwa itu sedikit membosankan dan berkata kepada penguasa wilayah, kedua tuan adalah tamu dari jauh dan sedang bersiap untuk mengunjungi jalur evolusi besar. Semuanya, silakan pergi tentang bisnis Anda, saya akan menemani mereka sendiri. Petik 2. Baru kemudian penguasa wilayah mundur. Setelah semua penguasa wilayah pergi, Hong Di bertanya, tempat apa yang ingin Tuan Mi lihat? Meskipun saya dari klan tinta hitam, saya telah berada di sini selama 30.000 tahun dan saya lebih akrab dengan Great Evolution Pass daripada manusia manapun. Petik 2. Mi Jinglun tersenyum dan berkata, sudah sulit bagi Tuan Hong beberapa tahun terakhir ini, mari kita lihat-lihat. Hong Di mengulurkan tangannya dan memberi isyarat, sini, tolong. Di atas tembok kota,
Hong Di dan Mi Jinglun berjalan berdampingan, dengan Ouyang Liye dan Nu Yi mengikuti di belakang mereka. Yang terakhir tidak berani mendekati Ouyang Liye, sengaja atau tidak sengaja mengikuti di belakangnya seperti pelayan. Tidak lama setelah pergi, Hong Di tiba-tiba menyesal mengundang dua orang ini untuk mengunjungi Great Evolution Pass. Hal utama adalah bahwa Mi Jinglun telah menganalisis secara menyeluruh berbagai arai roh dan artefak di tembok kota. Sebagai Orde ke-8 yang berpengalaman, Mi Jinglun, yang awalnya adalah komandan resimen dari celah gunung, secara alami sangat akrab dengan berbagai pengaturan di dalamnya. Pengaturan ras manusia di jalur gunung masing-masing dapat dikatakan sangat teliti, memastikan bahwa pengaturan ini akan memainkan peran yang sesuai dalam melawan musuh. Meskipun klan tinta hitam telah mengoperasikan Great Evolution Pass selama 30.000 tahun, banyak dari pengaturan mereka telah kacau. Meskipun mereka tampak teratur, pada kenyataannya, mereka tidak dapat menunjukkan bahkan setengah dari kekuatan penuh mereka. Jika ras manusia spas diatur seperti ini, itu akan lama ditaklukkan oleh klan tinta hitam. Apa yang bisa mereka lakukan? Mereka juga tidak berdaya. Klan tinta hitam tidak memiliki semua jenis bakat khusus dari ras manusia. Apakah itu dalam hal arai roh atau artefak, mereka jauh lebih rendah daripada ras manusia. Bahkan jika mereka meniru pengaturan Great Evolution Pass, itu hanya akan seperti mencoba menggambar harimau tetapi berakhir dengan menggambar seekor anjing. Tidak mungkin jalur evolusi hebat menjadi seperti berbagai jalur pegunungan ras manusia, sama sekali tidak bisa ditembus. Dia dengan cepat memimpin Mi Jinglun dan Ouyang Liye menuruni tembok kota dan mulai berjalan di sekitar celah. Mi Jinglun menggunakan Divine Sense-nya untuk memindai sekelilingnya, dengan jelas memeriksa semua pengaturan di pas dan jumlah murid tinta hitam Orde ke-7. Hong Di tidak keberatan. Bagaimanapun, itu adalah kesepakatan. Mi Jinglun melakukan ini di depannya lebih baik daripada menyelinap. Segera, kelompok berempat tiba di tengah celah. Ada alun-alun di sini, yang juga merupakan ruang terbuka evolusi hebat. Setiap Human Mountain Pass memiliki alun-alunnya sendiri, yang sangat besar dan dapat menampung puluhan ribu kultivator. Sarang tinta hitam tingkat penguasa wilayah berakar di kotak ini. Di depan sarang tinta hitam yang menjulang berdiri sebuah tablet batu giok raksasa. 5270. Karena seluruh jalur evolusi hebat dipenuhi dengan kekuatan tinta, itu bisa dikatakan hitam, tetapi di dunia hitam ini, ada sedikit hiasan putih salju yang sangat menarik perhatian dan indah. Mi Jinglun dan Ouyang Liye berhenti pada saat yang sama dan menatap tablet giok raksasa dengan linglung. Monumen Semangat Pahlawan. Di setiap alun-alun lintas gunung ras manusia, ada monumen roh pahlawan. Tidak ada kata-kata di atasnya, tetapi jika seseorang membenamkan Divine Sense mereka ke dalamnya, jelas bahwa itu berisi nama yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah nama-nama prajurit yang tewas dalam pertempuran dengan klan tinta hitam di setiap zona perang. Ekspresi kedua komandan resimen menjadi serius. Di samping, Hong Di juga melihat ke monumen roh pahlawan dan berkata, setelah klan tinta hitamku memasuki jalur evolusi hebat, tata letak evolusi hebat diatur dan banyak bangunan dimodifikasi. Hanya tablet giok ini yang dipertahankan, dan kekuatan sarang tinta hitam dikendalikan, mencegah kekuatan tinta mengikisnya sedikit pun. Meskipun kedua ras adalah musuh bebuyutan dan telah bertarung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, keberanian ras manusia telah mendapatkan rasa hormat dari klan tinta hitam saya. Dengan tablet batu giok ini, ia dapat selalu mengingatkan kita akan kekuatan dan kegigihan ras manusia. Sayangnya, setelah 30.000 tahun damai, klan tinta hitam tampaknya telah kehilangan keberanian dan naluri untuk bersaing dengan ras manusia. Petik 2. Sambil menghela nafas, Hong Di merasakan ketidakberdayaan. Di depan tablet giok, Mi Jinglun dan Ouyang Liye sama-sama memasang ekspresi serius saat mereka membungkuk dalam-dalam. Nama-nama yang tak terhitung jumlahnya di tablet giok semuanya berasal dari leluhur yang telah bertarung dengan klan tinta hitam di zona perang evolusi besar. Setelah waktu yang lama, mereka berdua berdiri dan menoleh ke Hong Di sebelum membungkuk. Kali ini, bahkan Ouyang Liye, yang telah menatap Hong Di dengan niat jahat, tidak menunjukkan tanda-tanda penolakan. Hong Di tercengang, apa artinya ini? Mi Jinglun berkata dengan serius, terima kasih banyak kepada Tuan Hong karena telah melestarikan monumen roh pahlawan ini. Hong Di terkejut dan berkata, saya hanya ingin mendorong bawahan saya, klan tinta hitam, bukan menyimpannya untuk ras manusia Anda. Mi Jinglun menjawab, itu lebih dari cukup. Mereka yang tewas dalam pertempuran telah kehilangan nyawa mereka. Mungkin bahkan teman-teman mereka, yang dapat mengingat suara dan penampilan mereka, telah tewas dalam pertempuran. Jika nama mereka hilang, betapa sedihnya itu. Keberadaan monumen roh pahlawan telah melestarikan nama mereka. Paling tidak,
Mereka yang datang 30.000 tahun kemudian akan dapat mengetahui bahwa orang-orang ini telah mengorbankan semua yang mereka miliki di zona perang evolusi besar. Setelah melihat monumen roh pahlawan, Mi Jinglun dan Ouyang Lie tampaknya telah kehilangan minat untuk melanjutkan tur mereka di Great Evolution Pass dan segera pergi. Hongdi secara alami tidak akan menahan mereka lagi dan secara pribadi mengantar mereka keluar. Di depan jalan evolusi hebat, Mi Jinglun berkata, "Tuan Hongdi, yakinlah bahwa setelah Mi ini kembali, saya akan segera memerintahkan pasukan ras manusia untuk mundur ke kiri dan membuka jalan bagi klan tinta hitam evolusi besar ke kota raja. Saya juga dapat menjamin bahwa mereka tidak akan mencoba sesuatu yang lucu dalam perjalanan kembali." Kata-kata ini diucapkan dengan sangat tulus, dan Hongdi merasa bahwa sikap Mi Jinglun harus dikaitkan dengan monumen roh pahlawan. Setelah menyaksikan dua sosok ras manusia Orde ke-8 menghilang, Hongdi segera kembali ke Great Evolution Pass, mengatur ulang pasukannya dan bersiap untuk mundur. Di bawah penyelidikan pengintai klan tinta hitam, pasukan ras manusia segera meninggalkan benua terapung dan menuju ke sisi kiri, membuka jalan ke kota raja. Para pengintai tidak segera kembali, melainkan mengikuti pasukan ras manusia dari kejauhan. Meskipun Mi Jinglun telah berulang kali menjamin di depan Hongdi, klan tinta hitam tidak berani sepenuhnya mempercayainya. Dengan pengintai yang mengikuti di belakang pasukan ras manusia, jika ras manusia membuat gerakan tiba-tiba, mereka akan dapat dengan cepat menyelidiki dan melaporkan kembali ke Great Evolution Pass. Namun, di sepanjang jalan, pasukan ras manusia tidak menunjukkan kelainan apapun dan terus mundur ke kiri, terus-menerus meninggalkan Great Evolution Pass. Adapun klan tinta hitam evolusi hebat, setelah 2 hari reorganisasi, mereka dengan cepat keluar dari Mountain Pass dan langsung menuju kota raja. Setelah melakukan perjalanan selama 2 hari, mereka dengan cepat berbelok ke kanan dan mengelilingi sebuah lingkaran besar. Tidak berani berjalan lurus, pasukan evolusi besar timur barat berbaris dari arah kota raja. Jika mereka terus maju, mereka akan bertemu cepat atau lambat. Pada saat itu, menghadapi pasukan dengan leluhur tua ras manusia, klan tinta hitam tidak akan bisa melawan, jadi mereka hanya bisa berputar-putar. Dengan cara ini, mereka dapat memastikan keselamatan mereka sendiri. Di pihak tentara utara selatan, sesuai dengan kesepakatan mereka dengan klan tinta hitam, mereka mundur sampai 10 hari lagi dari Great Evolution Pass sebelum berhenti dan berbalik untuk menuju Great Evolution Pass. 10 hari kemudian, mereka akhirnya kembali ke Great Evolution Pass. Melihat ras manusia pas ini yang telah hilang selama 30.000 tahun, semua prajurit merasakan campuran emosi. 30.000 tahun yang lalu, evolusi hebat telah ditaklukkan oleh klan tinta hitam. Di Great Evolution Pass, dari leluhur tua hingga prajurit biasa, mereka semua telah mati dalam pertempuran, tanpa kecuali. Ini selalu menjadi titik sakit di hati ras manusia, dan dalam keadaan normal, tidak ada yang akan menyebutkan masalah ini, jadi Yang Kai, yang datang ke medan pertempuran tinta belum lama ini, tidak tahu bahwa Mountain Pass ras manusia telah diambil alih. Ini adalah sesuatu yang dia dengar dari penguasa wilayah klan tinta hitam. Tapi hari ini, Great Evolution Pass akhirnya telah dipulihkan. Harga yang dibayar tentara utara selatan untuk ini bisa dikatakan sangat besar, tapi itu semua sepadan. Tidak berani menjamin bahwa klan tinta hitam tidak melakukan penyergapan, ras manusia tidak mengiring pasukan besar ke celah itu dan malah mengiring sejumlah orang untuk menyelidiki situasi. Segera, datang berita bahwa tidak ada yang aneh di celah itu. Tidak hanya semua yang ada di celah itu utuh, tetapi ada juga banyak murid tinta hitam Orde ke-7 di alun-alun. Dari kelihatannya, klan tinta hitam masih mematuhi kesepakatan mereka. Bahkan, mereka tidak berani melanggarnya. Menghadapi ancaman ganda dari tentara utara selatan dan tentara timur barat yang akan datang, mereka hanya bisa berdoa agar ras manusia akan menegakkan kesepakatan mereka. Bagaimana mereka berani melanggarnya? Tentara memasuki celah. Hal pertama yang harus mereka lakukan adalah berurusan dengan sarang tinta hitam. Benda ini berdiri tegak di Great Evolution Pass, terus-menerus memancarkan Ink Force, menyebabkan seluruh Great Evolution Pass dipenuhi dengan aura yang mengerikan. Jika mereka tidak menyingkirkan sarang tinta hitam, Great Evolution Pass tidak akan pernah dikembalikan ke keadaan semula, dan para prajurit tidak akan pernah bisa bertahan di Great Evolution Pass. Metode penanganan masalah ini secara alami tidak menghancurkannya, jika tidak, Mi Jinglun tidak akan secara khusus meminta klan tinta hitam untuk meninggalkan sarang tinta hitam ini. Meskipun sarang tinta hitam eksklusif untuk klan tinta hitam, itu terlalu nyaman digunakan untuk mengirimkan informasi. Jika ras manusia bisa memanfaatkannya, itu pasti akan sangat berguna dalam ekspedisi masa depan. Oleh karena itu, bagi ras manusia,
sarang tinta hitam tingkat penguasa wilayah ini adalah harta karun. Untungnya, Great Evolution Pass itu sendiri adalah artefak istana raksasa. Bahkan jika sarang tinta hitam telah berakar di sini selama puluhan ribu tahun, itu masih tidak dapat menjadi satu dengan Great Evolution Pass. Jika itu menjadi seperti sarang tinta hitam lainnya, berakar di benua tertentu dan menjadi satu dengannya, itu akan benar-benar dihancurkan. Ni Jinglun dan yang lainnya telah menghabiskan banyak upaya untuk memindahkan seluruh sarang tinta hitam dari Great Evolution Pass dan menempatkannya di benua terapung tempat tentara utara selatan ditempatkan sebelumnya. Adapun apa yang harus dilakukan selanjutnya, mereka harus menunggu sampai mereka bertemu dengan tentara timur barat sebelum bertanya pada leluhur tua. Untuk saat ini, mereka hanya mengirim beberapa tim untuk menjaga sarang tinta hitam. Jumlah murid tinta hitam Orde ke-7 yang ditinggalkan oleh penguasa wilayah klan tinta hitam tidak sedikit, ada lebih dari 100 dari mereka. Awalnya, ada lebih dari beberapa dari mereka, tetapi di tahun-tahun terakhir perang, setiap kali, sejumlah besar murid tinta hitam mati, hanya beberapa yang tersisa. Dari segi kuantitas, tidak ada satupun yang hilang. Sebelumnya, Ni Jinglun telah mengunjungi Great Evolution Pass di bawah kepemimpinan Hong Di, dan dia diam-diam menghitung jumlah murid tinta hitam Orde ke-7. Sekarang, tidak ada satupun yang hilang. Hong Di tampaknya takut bahwa murid tinta hitam Orde ke-7 ini akan membawa masalah bagi ras manusia, jadi sebelum dia pergi, dia menyegel kultivasi murid tinta hitam Orde ke-7 ini. Jika tidak, mereka tidak akan bisa tetap aman di alun-alun dan kemungkinan akan melarikan diri sebelum ras manusia memasuki celah. Bagaimana menangani murid tinta hitam Orde ke-7 ini membuat pusing, jadi Ni Jinglun meminta seseorang menjaga mereka untuk sementara waktu dan menunggu leluhur tua datang sebelum meminta instruksi. Tentara sangat sibuk. Meskipun sarang tinta hitam telah dipindahkan oleh para penguasa Orde ke-8, seluruh jalur evolusi hebat masih dipenuhi dengan kekuatan tinta yang kaya, sehingga para prajurit hanya bisa memikirkan cara untuk menyingkirkannya. Untungnya, ini adalah sesuatu yang semua orang kenal. Di masa lalu, setelah setiap pertempuran hebat dengan klan tinta hitam, tentara ras manusia akan membersihkan medan perang, termasuk sisa-sisa pasukan tinta dan awan tinta hitam yang kental. Hal-hal ini dapat memberikan lingkungan yang sangat baik bagi klan tinta hitam untuk bertarung, tetapi bagi ras manusia, itu adalah penghalang. Jika mereka tidak dieliminasi, setiap mountain pass ras manusia akan diselimuti oleh Ink Force. Untuk alasan ini, ras manusia telah secara khusus mengembangkan semacam artefak seperti jaring ikan. Benda ini tidak memiliki kegunaan lain selain menggunakan jaring untuk mengumpulkan kekuatan tinta dan melemparkannya ke kedalaman kekosongan. Setelah sekitar 10 hari yang sibuk, sebagian besar kekuatan tinta di Great Evolution Pass telah dihapus. Pada saat ini, seorang pengintai datang untuk melaporkan bahwa Great Evolution East West Army akan tiba di Great Evolution Pass dalam 1 hari. Menghitung waktu, kebetulan tentara Timur Barat telah dievakuasi dari kota raja selama sebulan, jadi sudah waktunya bagi mereka untuk tiba di Great Evolution Pass. Ni Jinglun dan Ouyang Liye memimpin banyak kepala garnisun Orde ke-8 keluar dari pengasingan untuk menyambut mereka secara pribadi. Hati Ouyang Liye dipenuhi dengan keengganan. Sikap ini membuat seolah-olah tentara Timur Barat telah berjuang keras di luar sementara tentara Utara Selatan hidup bahagia di rumah. Kenyataannya, tentara Utara Selatan juga telah hidup sangat keras beberapa tahun terakhir ini. Namun, mengingat leluhur tua ada di sana, Ouyang Liye hanya bisa dengan enggan mengikuti. Dari kejauhan, mereka bisa melihat armada Angkatan Darat Timur Barat mendekat secara perlahan. Setelah dengan hati-hati menghitung jumlah kapal perang di armada, Ni Jinglun dan yang lainnya menghela nafas. Hanya dengan melihat jumlah kapal perang ini, orang dapat mengatakan bahwa tentara Timur Barat telah menderita kerugian yang signifikan selama bertahun-tahun. Ketika armada mendekat, semua orang melihat ke arah kapal perang mengusir tinta hitam dan membungkuk, "Selamat datang, leluhur tua." Tidak ada respon. Di kapal perang mengusir tinta hitam, beberapa sosok terbang turun. Mereka adalah Xiang San dan Liu Ziping, pemimpin tentara Timur Barat. Setelah saling menyapa, banyak dari mereka hanya mendengar nama terkenal masing-masing dan belum pernah bertemu sebelumnya, jadi pertemuan ini tentu saja menyenangkan. "Di mana leluhur tua?" Ni Jinglun bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiang San agak malu, "Saya tidak tahu." Ni Jinglun terkejut, "Kamu tidak tahu? Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Bukankah leluhur tua seharusnya bertindak bersama dengan tentara Timur Barat? Tidak ada alasan bagi tentara Timur Barat untuk tidak mengetahuinya." "Saudara Mi, mohon tunggu sebentar, saya sudah memanggil seseorang, mungkin kita bisa bertanya di mana leluhur tua berada," kata Xiang San. Liu Ziping tersenyum kecut dan berkata, "Faktanya,
Kami tidak tahu kapan leluhur tua menghilang, kami semua mengira dia sedang menemani tentara. Baru sekarang kita tahu bahwa leluhur tua tidak ada di ketentaraan. Petik 2. Ini cukup canggung.